Halo anak-anak, kita sekarang masuk ke bab 5 ya, yaitu bencana alam dan dampaknya. Ini adalah pelajaran kelas 6 di bab 5 kurikulum Merdeka. Anak-anak, pelajaran ini sangat menarik. Kita bukan hanya mempelajari fenomena alam, tetapi juga bagaimana kita mencegahnya, dan kemudian bagaimana ketika itu terjadi atau kita mengalaminya. Ya, anak-anak mungkin pernah melihat gambar ini. Nah, peristiwa apa yang ada di gambar ini? Iya, betul. Ini adalah peristiwa gunung meletus. Apakah kamu pernah mengalami atau melihat bencana alam gunung meletus itu di daerahmu? Nah, memang anak-anak, beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami peristiwa gunung meletus. Selain gunung meletus, ada bencana alam lain yang kerap terjadi di Indonesia. Misalnya, kalian bisa sebutkan apa saja selain gunung meletus? Iya, betul, gempa bumi. Apalagi banjir, ya. Apalagi tanah longsor. Ya banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan ini. Bencana alam adalah segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita yang disebabkan oleh kejadian alam tanpa campur tangan manusia. Jadi penyebabnya bukan orang, ya, bukan manusia, tapi memang ini kejadian alam. Kalian boleh catat ini definisi apa itu bencana alam. Ya, boleh di pause lalu dicatat. Nah, anak-anak, bencana alam itu memang ya dampaknya besar sekali. Berdampak pada misalnya bentuk permukaan bumi, kepada makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Ya, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, hutan, juga manusia. Itu pasti merasakan dampak dari bencana alam itu ketika dia mengalaminya ya. Nah, di bab ini kita mau belajar apa saja jenis bencana alam, lalu apa saja dampaknya yang ditimbulkan oleh bencana alam itu. Tentu saja ini dampak yang merugikan ya. Kemudian bagaimana cara mencegah dampak buruk dari sebuah bencana alam. Oh, ternyata ada yang kita bisa cegah. Ya, ada yang tidak mungkin kita cegah juga ya. Nah, mari kita pelajari bersama-sama pada pembahasan di bab berikut ini. Nah, sekarang kita melihat peta konsepnya. Ketika kita mempelajari bencana alam dan dampaknya, kita mau belajar 4 hal ini. Yang pertama adalah pencegahan bencana alam, kemudian jenis-jenis bencana alam, lalu dampak permasalahan lingkungan terhadap kegiatan masyarakat itu bagaimana, dan perubahan permukaan bumi yang terjadi akibat kegiatan manusia itu seperti apa. Kita mau melihat ini. Nah, tujuan kita belajar ini apa? Supaya kalian, anak-anak semua, yang pertama, kamu bisa menjelaskan. Kalau disuruh ya, diminta begitu, kamu bisa menjelaskan. Atau ada temanmu yang bertanya, kamu bisa jelaskan jenis-jenis peristiwa alam akibat faktor alam dan manusia ini apa saja. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengenali pola hidup manusia yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah dalam lingkungan. Ya, apa saja itu. Lalu yang ketiga, itu kita belajar memprediksi atau memperkirakan dampaknya. Dampak permasalahan lingkungan ini terhadap kondisi sosial masyarakat, orang-orang di sekitarnya, dan juga kondisi ekonomi.
Ya, kita bisa nanti belajar akan hal itu. Nah, mari kita mulai dengan bagian A. Pada bab 5 ini, bencana alam dan dampaknya. Pada bagian A ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis bencana alam. Ya, jenis-jenis bencana alam apa saja itu? Ada yang bisa menjawab? Silakan menjawab. Apa? Ya, satu-satu ya. Oke, gempa bumi. Yang menjawab gempa bumi betul ini. Kemudian apalagi? Gunung meletus. Lalu yang pernah terjadi di Aceh apa itu? Ya, tsunami. Yang pernah terjadi juga di Sentani, di daerah-daerah lain. Apalagi? Ya, banjir. Ya, betul, banjir. Ini juga mungkin pernah kalian lihat di sekitar kalian. Apa? Longsor. Ya, tanahnya longsor, tanahnya dari atas ke bawah jatuh, gitu, rubuh. Kemudian yang terakhir adalah kebakaran hutan. Nah, Nana, kita akan melihat 6 jenis bencana alam ini satu persatu. Siap? Apakah Nana siap? Ya, mari kita lihat. Yang pertama adalah gempa bumi. Anak-anak tahu nggak bahwa bumi yang kita tinggali ini tidak diem aja gitu ya, tapi ada gerakan-gerakan di bumi ini. Nah, tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan bumi itu selalu bergerak. Itu ada tenaga yang ya bisa menggerakkan itu. Ada energinya ya. Nah, tenaga ini dapat mengakibatkan perubahan letak dan bentuk di kulit bumi. Kulit bumi itu kan keras ya, kaku ya. Tapi akibat tekanan dari dalam bumi, ada tenaga tadi, kulit bumi itu bisa terpecah menjadi lempengan-lempengan. Nah, kalau kita perhatikan ini, wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini kan Indonesia ya, daerah sini kan Indonesia. Nah, wilayah Indonesia ini ada 3 lempeng. Ada pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng bumi ya, yaitu lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut aktif bergerak walaupun sangat lambat, sehingga antar lempeng itu dapat berbenturan satu saat dan memicu getaran di permukaan bumi. Nah, getaran ini yang disebut dengan gempa bumi. Ya, kalian ingat-ingat ada 3 lempeng, mereka bergerak sebetulnya karena ada tenaga dari dalam bumi, dan ketika bertemu, ya terjadi getaran. Kan tabrakan ini antar lempeng ini, antar kulit bumi ini tabrakan, maka terjadi gempa bumi. Mari kita lihat contohnya. Nah, misalnya ini ada getaran tadi ya, yang mengakibatkan gempa bumi. Itu getarannya bisa kecil, bisa besar ya. Kadang-kadang seperti bergoyang, tapi bisa juga berupa getaran yang cukup kuat. Bisa merobohkan gedung juga, bisa menghancurkan apa saja ya. Nah, semakin kuat gempa yang terjadi, maka semakin besar pula dampak kerusakan yang ditimbulkan. Jadi semakin kuat gempa buminya, ya mungkin banyak sekali yang rusak ya. Semakin banyak yang rusak. Kalau kita lihat di gambar ini jalan yang sudah beraspal, sudah bagus. Ya, kalian bisa lihat ya. Gara-gara gempa bumi, ya ini gempa bumi dampaknya kuat sekali, maka jalan raya yang beraspal ini bisa menjadi retak, bahkan berlubang.
ada yang membelah juga ya. Jadi inilah kedahsyatan gempa bumi. Jadi jangan anggap remeh, getaran kecil tiba-tiba juga bisa menjadi besar. Nah anak-anak, pengamatan gempa bumi ini dapat dilihat dengan mesin pencatat gempa, yaitu seismograf. Ulangi sama-sama, seismograf. Ya, ini mesin pencatat gempa. Ini untuk mengetahui besar kecilnya getaran dari suatu gempa. Nah, seismograf ini alat untuk mengukur kekuatan gempa ini ya. Dan ya nanti kalian bisa lihat ini berapa skala Richter namanya. Nah, ini dicatat di sini. Ini memberikan catatan ya, alat pengukur gempa atau seismograf ini memberi catatan gempa bumi yang terjadi. Lalu catatannya itu disebut seismogram. Ulangi sama-sama, 2, 3. Seismogram. Itu hasil catatannya yang seperti ya grafik ini ya, yang ada di dalam gambar ini. Nah, kita sudah selesai sementara dengan gempa bumi. Kita lanjut yang kedua. Gunung meletus. Ya, anak-anak, gunung api ini dapat meletus sewaktu-waktu. Ini gunung berapi ya. Nah, hal tersebut ditunjukkan dengan terjadinya getaran gempa vulkanis yang cukup kuat. Nah, gempa yang disebabkan oleh gunung api yang meletus itu disebut gempa vulkanis. Itu cukup kuat ya. Bersamaan dengan itu diikuti dengan terlontarnya magma. Magma itu lahar yang ada di dalam perut bumi ini, dimuntahkan keluar ya. Itu terlempar keluar ya, seperti menyembur begitu ya. Dan ada material vulkanis lain, itu disemburkan ke udara. Nah, material vulkanis yang tumpah itu dapat sangat merusak lingkungan di sekitarnya, karena memang suhunya itu sangat panas, sangat tinggi, sehingga disebut awan panas. Nah, kalian lihat di gambarnya ada awan panas ya. Nah, saat terjadi gunung meletus, material vulkanis dari dalam gunung dilontarkan ke udara dan lontarannya membentuk awan panas, atau orang biasa menyebutnya wedhus gembel ya. Wedhus gembel itu seperti domba. Kalian lihat domba itu bulunya kan curly bergelombang-gelombang begitu. Ya, ini awan panas ini mirip bulunya domba ini yang sangat tebal, atau disebut wedhus gembel ya. Nah, awan ini beracun, sangat beracun, karena mengandung apa? Ada 3 ini kandungannya. Kalian bisa catat ya, karbon dioksida. Kemudian yang kedua karbon monooksida dan belerang. Bukan hanya itu, asapnya kalau dihisap itu wah berbahaya buat paru-paru. Orang bisa meninggal dunia. Tapi juga karena asap ini begitu panas, bisa sampai 1000 derajat Celcius ya, maka bisa mengakibatkan luka bakar pada tubuh dan juga menyebabkan sesak napas, bahkan kematian. Bagaimana terbakar dengan 1000 derajat Celcius, betapa panasnya itu. Nah, ketika material vulkanis ini bercampur dengan aliran air, misalnya ketemu sungai gitu ya, atau ada hujan deras, nah misalnya ketemu sungai, maka akan terbentuk lahar dingin yang merusak apapun yang dilewatinya. Jadi sungai itu juga menjadi seperti banjir gitu, seperti longsor banjir. Tetapi di situ ada lahar dingin, tidak panas lagi. Ya, tapi itu isi dari perut bumi itu yang dibawa oleh air sungai yang begitu deras. Ini berbahaya sekali. Nah, ini gunung meletus ya. Kalian boleh catat ya apa yang sudah ditulis di layar. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk yang
ketiga. Tadi yang pertama adalah gempa bumi, yang kedua gunung meletus, sekarang yang ketiga tsunami. Nah, tsunami ini pernah terjadi di Aceh, sangat mengerikan. Gelombang tsunami, disebut tsunami, adalah naiknya air laut dalam jumlah besar, bahkan sangat besar. Naik kemana? Ke daratan, yang disebabkan oleh terjadinya gempa bumi yang ada di bawah laut. Nah, kondisi tersebut dapat terjadi terutama ada gempa tektonis di bawah laut. Nah, lempeng bumi ini kan bergeser di bawah laut, yang pas yang ada di bawah laut. Nah, akan membuat perubahan bentuk dasar laut sehingga terjadi air dalam jumlah besar yang menyebabkan timbulnya gelombang besar di pesisir pantai. Jadi karena ada lempeng yang kemudian patah, kan ada gempa itu seperti air laut itu tersedot. Jadi tersedot, surut, tiba-tiba turun airnya. Ya karena ada patahan itu tadi ya. Turun ke bawah, tapi kemudian keluar, dilemparkan. Jadi pasang secara tiba-tiba, tapi dalam jumlah yang besar. Nah, gelombang besar pada pesisir pantai yang dapat menyapu apapun yang dilewatinya. Mobil, orang, bahkan rumah-rumah itu bisa hancur. Nah, ini yang disebut dengan tsunami. Nah, kalau bayangkan anak-anak, ketika airnya masuk ke daratan, dia menghantam semuanya, lalu ketika dorongan airnya sudah berhenti, air itu akan kembali ke laut kan, itu menyeret apa saja. Banyak benda-benda yang terdapat di daratan itu akan hanyut terbawa ke dalam laut. Bayangkan betapa mengerikan ini. Itu tsunami. Kemudian yang keempat, banjir. Banjir itu merupakan peristiwa alam tergenangnya daratan oleh air selama waktu tertentu. Jadi bisa surut ya. Tapi waktu tertentu ini banjir, bisa semata kaki, selutut, bahkan juga bisa di atas orang ya, menenggelamkan rumah. Banjir dapat terjadi karena hujan yang deras dalam waktu yang cukup lama. Ini kalau hujan deras sekali dan lama itu berbahaya sekali. Bisa terjadi banjir ya. Nah, banjir semakin parah itu disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ini yang bisa menyumbat air sungai sehingga kemudian bisa terjadi dengan mudah. Banjir itu melanda kota kita. Ayo anak-anak, siapa yang masih membuang sampah sembarangan? Jangan ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tempat sampah, kotak sampah. Kalau kalian membawa sampah kering, ya masukkan di kantong plastik atau di saku karena kering saja. Nanti ketika ketemu tempat sampah kalian bisa buang. Jangan buang di jalan, jangan buang sembarangan. Tanpa sadar, kalau sampah menumpuk, mudah sekali terjadi banjir. Nah, banjir itu juga dapat terjadi karena bendungannya jebol. Bendungan yang menampung air begitu banyak itu jebol. Wah, banjirlah sudah. Atau air laut yang pasang, yang cukup tinggi ya. Ya ini bukan tsunami seperti tadi. Kalau tsunami itu benar-benar hantamannya tinggi. Tapi ini pasang, pelan-pelan pasang, lalu mengakibatkan yang disebut dengan banjir rob. Itu karena dari laut ya. Banjir menyebabkan rumah tergenang. Barang-barang ya pasti rusak ya, atau hanyut terbawa air. Aktivitas sehari-hari seperti sekolah, bekerja, itu pasti terganggu. Bahkan ya dapat berhenti total ya.
Nah, banjir dengan volume air yang besar dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Banyak peristiwa banjir yang memaksa orang-orang atau masyarakat untuk meninggalkan rumah, mengungsi ya. Mereka menuju ke tempat pengungsian yang disediakan pemerintah demi keselamatan jiwa mereka. Nah, tidak jarang banjir memakan korban jiwa juga. Karena hanyut, tidak bisa berenang, lalu terbentur sana dan sini, ya sudah, dia meninggal dunia dan tenggelam. Atau tersengat listrik ya, karena ketika banjir ada kabelnya PLN yang putus atau jatuh itunya, tiangnya, listriknya masih menyala dan masih ada alirannya. Lalu ketika jatuh ke air, orang bisa tersengat listrik dengan gampang walaupun jaraknya agak jauh. Karena ada air itu. Kan air menghantar listrik ya. Jadi banyak sekali kerugiannya. Belum lagi penyakit ya. Ketika banjir melanda itu banyak penyakit ya. Penyakit kulit, ya, kotor kan airnya. Lalu ya pasti nggak mandi kan. Jadi penyakit kulit. Kemudian juga diare. Karena kotor itu orang kemudian diare, sakit perut. Nah, ini banjir. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan kondisi sebagian tanah yang lebih tinggi itu mengalami erosi atau tergerus ya. Lalu bergerak jatuh ke bawah. Nah, umumnya tanah longsor terjadi di daerah lereng pegunungan. Dan ya biasanya ketika musim hujan ya. Meningkatnya kadar air menyebabkan tanah tidak kuat menahan air sehingga terjadilah tanah longsor. Selain itu tanah longsor itu juga dapat disebabkan karena gempa bumi. Nah, gempa bumi juga bisa menyebabkan tanah longsor, bukan hanya karena hujan deras saja. Tanah longsor ini dapat menutup akses jalan, bahkan menimpa pemukiman, perumahan, perkampungan, merusak rumah-rumah. Nah, longsoran tanah ini dapat mengubur rumah loh ya. Kasihan orang-orang yang ada di dalamnya, karena mungkin bisa meninggal dunia. Nah, peristiwa alam lainnya yang terjadi dengan longsoran tanah itu disebut dengan likuifaksi, yaitu tanah yang awalnya padat dan mampu menopang bangunan cukup keras, lama-lama ya terpengaruh dengan mungkin air yang ada di dalamnya, tiba-tiba menjadi lembek atau berpasir, sehingga bangunan di atasnya menjadi roboh atau turun, bahkan sampai tenggelam. Nah, anak-anak, ini terjadi di Palu ya, pernah terjadi ini. Jadi mari kita lihat di sini. Apa itu likuifaksi? Itu fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak sehingga tanah yang padat itu ya lembek sekali seperti cairan. Ya, anak-anak, tanah longsor itu biasanya disebabkan karena batu-batu ya. Ada bebatuan yang sudah mulai rapuh dan kepadatan tanah juga sudah berkurang karena penahan tanah sudah nggak ada, misalnya pohon, tumbuhan lain, maka ya tanah itu gampang sekali longsor dan bisa menghancurkan rumah-rumah penduduk. Wah, mengerikan ya. Mari kita lihat yang terakhir, yaitu kebakaran hutan. Yang keenam ini kebakaran hutan. Nah, umumnya kebakaran hutan itu terjadi pada musim kemarau. Musim kemarau itu musim panas, musim kurangnya hujan. Nah, kondisi yang kering, karena musim kemarau kan kering ya, daun-daun jadi kering, dahan-dahan yang patah juga jadi kering. Ini
membuat ya daun, ranting-ranting itu gampang sekali terbakar. Selain itu, kebakaran hutan juga dapat terjadi akibat sambaran petir. Iya. Nah, kedua penyebab tadi, yaitu kering di musim kemarau dan sambaran petir, itu ya tergolong peristiwa alam ya, yang menyebabkan kebakaran hutan. Tetapi ada juga kebakaran hutan ini yang disebabkan ulah manusia. Misalnya, kebiasaan itu sengaja membakar lahan, membakar hutan supaya ya bisa dapat lahan, ya ada tanah yang nanti bisa ditempati. Atau misalnya baru panen lalu bakar-bakar ya bekas panenan itu, tanaman-tanaman itu kebetulan dekat hutan. Nah, tiba-tiba tanpa bisa dikendalikan, api itu semakin membesar, sulit dikendalikan, sampai kemudian masuk ke menyentuh hutan. Jadi akhirnya, wah sudah nggak bisa dikendalikan sehingga membakar hutan itu makin ke dalam, makin ke dalam. Nah, hutan itu kalau sudah terbakar, sulit sekali dikendalikan. Dan menyebarnya begitu cepat. Nah, adanya titik-titik api yang tersisa, kan nanti ada semacam arang, ada kayak bara gitu ya. Ini titik-titik api. Itu bisa nanti kalau ada angin yang berembus nih bisa keluar apinya lagi dan menjadi sumber kebakaran baru. Oleh sebab itu, ya memang kebakaran hutan itu memang sulit sekali dihentikan. Nah, mari anak-anak, sekarang kita melihat dampak kebakaran hutan. Yang pertama, kebakaran hutan ini dapat menyebabkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. Ya hilang lah. Tumbuhan ya pasti kebakar ya. Nah, kalau suasananya begitu panas dan tidak nyaman lagi, binatang-binatang juga kehilangan tempat tinggal di situ karena terbakar semua. Yang kedua, kebakaran hutan dapat menyebabkan kabut asap. Ini dapat mengganggu pandangan pengendara mobil karena kabut asapnya kan banyak sekali ya. Dan ditiup angin dia bisa lari kemana-mana, termasuk ke jalan raya, lalu menutupi pandangan orang-orang yang berkendara di sana. Kemudian yang ketiga, asap tersebut dan karbon dioksida, karena asapnya akan mengandung karbon dioksida, itu akan sangat berpengaruh pada pemanasan global semakin parah ini. Ya inilah, tidak sederhana ya kebakaran hutan itu. Sangat merugikan. Baik anak-anak, kita boleh jeda dulu di sini. Kalian boleh istirahat sebentar untuk minum atau kencing. Nanti dengan cepat setelah selesai kembali lagi di sini dan kita lanjutkan di bagian B. Kita pause sebentar. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di bagian B, bencana alam dan dampaknya. Pelajaran IPA dan IPS Kurikulum Merdeka SD kelas 6. Sekarang kita masuk di bab 5 dan bagian B, perubahan permukaan bumi. Tentu saja ini akibat kegiatan manusia ya. Mari kita lihat. Di bagian B ini, perubahan permukaan bumi akibat kegiatan manusia. Nah, kondisi alam di permukaan bumi terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh faktor pengaruh alam, tapi juga kegiatan manusia. Kalau pengaruh alam terhadap perubahan bentuk permukaan bumi, itu dapat berupa bencana alam ya, karena ada bencana alam, maka ada perubahan permukaan bumi. Ini bukan faktor manusia. Misalnya apa ya, tadi yang kita pelajari ya, banjir, gempa bumi, gunung meletus. Kita kan sudah bahas di bab sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan
bentuk permukaan bumi ini. Mari kita lihat. Nah, sampah yang dibuang sembarangan akan bisa menyebabkan banjir. Ini kan perilaku manusia ini, sampah ini. Nah, perilaku manusia inilah membuang sampah sembarangan, maka mudah memicu terjadinya banjir. Kemudian yang kedua, pembukaan lahan di hutan ya. Akhirnya membakar hutan. Awalnya yang dibakar cuma di bagian yang dibuka lahannya, tanahnya. Wah, tapi tiba-tiba apinya menyambar ke dalam, ke tempat lain. Susah dikendalikan, terjadilah kebakaran hutan. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan industri dan pertambangan. Kegiatan industri dan pertambangan ini menghasilkan limbah. Limbah yang beracun ya, limbah yang nggak sehat sama sekali. Kemudian ya pasti terjadi pencemaran lingkungan. Nah, mari kita lihat sekarang perubahan yang pertama karena kegiatan manusia, yaitu sampah yang mengakibatkan banjir. Sampah yang dapat mengakibatkan banjir. Memang mungkin kita berpikir, saya kan cuma buang bungkus permen ya, gula-gula, kan kecil apa? Itu pasti tidak ada pengaruh. Tapi bayangkan jika ada 5.000 orang membuang satu bungkus permen yang hanya kecil saja, maka akan jadi banyak ya. Belum lagi dengan botol minuman, dengan bungkus-bungkus plastik, tas plastik, apa saja yang terbuat dari plastik, lalu dilempar begitu saja. Lalu kena hujan, hanyut masuk ke got, masuk ke kali, masuk juga ke laut. Jadi kegiatan manusia ini sebenarnya apa saja itu bisa memberikan dampak terhadap perubahan penampakan permukaan bumi, sekecil apapun itu. Nah, coba kalian menjawab, bisa berdiskusi, apa dampak dari membuang sampah sembarangan. Ya boleh, ini di post dulu lalu kamu bisa diskusi. Ya, anak-anak, kalau orang membuang sampah sembarangan, sampah itu terbawa oleh air ya, lalu akhirnya jatuhnya ke sungai. Nah, ketika ke sungai, ini yang bahaya besar, menyumbat aliran sungai. Nah, ketika debit airnya tinggi ya, karena mungkin hujan deras, debit air sungainya nambah, maka air akan meluap. Jadi mengalirnya susah karena dihambat oleh sampah-sampah ini. Dan akhirnya terjadi banjir. Bisa juga ada sisa batang pohon, ranting-ranting pohon yang dibuang di hutan ya, lalu masuk ke sungai, akhirnya menumpuk sebagai sampah yang menghambat aliran air. Baik, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini adalah pembukaan lahan yang dilakukan oleh manusia dengan cara membakar hutan. Memang anak-anak, pembukaan lahan pertanian ini umumnya dilakukan dengan cara membakar lahan. Itu sudah biasa. Biasanya pembakaran ini dapat menyebar hingga ke bagian hutan yang seharusnya tidak dibakar. Ya, akhirnya tanpa kendali terjadilah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini meluas dan susah kemudian dikendalikan. Kebakaran hutan ini menghasilkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang dan kesehatan manusia, pernapasannya terutama. Nah, penduduk yang tinggal di wilayah dekat kebakaran hutan rentan menderita gangguan pernapasan yang disebut dengan infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, ya akibat asap dari kebakaran hutan ini. Nah, pertanyaannya adalah pembukaan lahan itu dilakukan dengan cara apa?
bagaimana terjadinya kebakaran hutan? Apakah dampak asap tebal yang timbul akibat pembakaran hutan? Nah, kalian bisa menjawab. Ini kalian boleh catat ya. Dan sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu kegiatan industri dan pertambangan. Iya, anak-anak kita sudah melihat yang pertama tadi yang dilakukan oleh manusia yang kemudian berdampak pada lingkungan, perubahan permukaan bumi ini. Yang pertama karena membuang sampah sembarangan, kemudian mengakibatkan banjir. Yang kedua adalah pembukaan lahan, biasanya dengan membakar hutan. Akhirnya terjadi kebakaran hutan yang meluas ya, sampai kemudian ada penyakit pernapasan, ispa dan sebagainya. Nah, sekarang yang ketiga, kegiatan industri dan pertambangan yang dilakukan oleh manusia. Meningkatnya aktivitas manusia setiap hari itu berpengaruh pada penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, keberadaan industri, ya munculnya pabrik ya, itu dapat terjadi karena memang adanya permintaan. Ada yang butuh barang ini, butuh jasa ini, maka industri muncul. Ada industri pariwisata misalnya, ada industri yang berupa pabrik memproduksi sesuatu barang. Kegiatan industri biasanya menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, limbah ini dapat berupa limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas. Nah, kalau limbah cair itu dapat mencemari perairan dan merusak habitat hewan maupun tumbuhan air. Wah, ya karena beracun ya. Nah, limbah gas itu dapat mengganggu kualitas udara dan menyebabkan hujan asam. Kualitas udaranya nggak bagus karena asap yang tebal ya. Tetapi juga ini bisa menyebabkan hujan asam. Ya, kita sudah masuk di sini. Sekarang kita perjelas di sini. Ada kegiatan industri dan pertambangannya. Kita lihat industri pertambangan dulu. Apa dampak buruk terhadap lingkungan akibat kegiatan pertambangan? Ini pertanyaannya. Mari simak apa yang saya jelaskan. Selain kegiatan industri, Indonesia juga termasuk negara yang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat ditambang ya, misalnya nikel, batu bara, emas, nah apalagi lah, banyak sekali. Minyak bumi juga cukup banyak, batu bara ya, atau logam-logam lainnya. Nah, kegiatan penambangan itu juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungan, yaitu hilangnya hewan dan tumbuhan, habitatnya ya hilang. Kemudian mereka tidak tahu tinggal di mana begitu. Lari, ya kabur mencari tempat tinggal yang baru. Tapi mereka sudah kehilangan tempat tinggal mereka. Kemudian risiko terjadinya longsor. Terbentuknya lubang besar. Akibat dikeruk kan. Dan juga ada pencemaran air. Karena pemakaian bahan kimia dan sebagainya untuk kegiatan pertambangan ini. Nah, untuk memperoleh hasil tambang perlu dilakukan penggalian hingga masuk ke dalam bumi. Ya tidak heran hasil yang dihasilkan itu ya banyak tanah yang kemudian berlubang-lubang. Ada terowongannya juga hingga cekungan yang cukup besar seperti danau. Nah, lingkungan di sekitar daerah pertambangan akan menjadi rusak. Pada wilayah bekas pertambangan itu biasanya terdapat lubang-lubang besar bekas penggalian ya, pengerukan yang biasanya tidak dapat ditutup lagi, tidak dapat dikembalikan. Nah, lubang-lubang besar ini akan berisi air saat hujan turun. Jika hujan berlangsung lama, maka akan terbentuk kolam-kolam yang dapat membahayakan
penduduk sekitarnya. Karena airnya juga sudah tidak sehat. Jadi apa dampak buruk terhadap lingkungan akibat kegiatan pertambangan? Ya, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, risiko terjadinya longsor, terbentuknya lubang-lubang besar, dan yang terakhir, pencemaran air. Boleh dicatat ya. Lanjut. Ya, anak-anak, tahukah kamu sekarang, kita lihat ini, kegiatan industri menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Gas buangan limbah industri dan asap kendaraan bermotor merupakan penyebab utama pemanasan global. Anak-anak tahu nggak pemanasan global? Ya, pemanasan global itu pertambahan suhu rata-rata di atas permukaan bumi. Penyebab utamanya pemanasan global ini gas-gas yang memerangkap panas di atmosfer bumi. Ya kan, matahari sinarnya masuk ya. Nah, sinar yang masuk itu, panas yang masuk itu tidak bisa keluar karena terperangkap oleh gas-gas buang yang dari bumi, misalnya dari kebakaran hutan, dari asap industri, macam-macam lah, dari bahan-bahan kimia lainnya. Itu seperti lapisan yang menutup panas yang dari matahari tadi nggak bisa keluar. Jadi makin panas kan. Nah, ini yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi gas-gasnya juga disebut yang gas-gas yang menyebabkan memerangkap panas bumi, panas di atmosfer itu disebut gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa? Karbon dioksida, O2 ya, karbon dioksida. Ya, CO2 maksud saya. CO2, karbon dioksida. Nah, oleh karena itu limbah industri seharusnya diolah dulu sebelum dibuang ke lingkungan. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk ke bagian C dan D, anak-anak boleh berhenti sebentar. Mungkin pakai untuk mencatat yang bagian B tadi. Kalian boleh istirahat lah, ya, boleh kencing atau kalau jam makan silahkan makan atau ya boleh minum ya. Kita mau lanjutkan di bagian C. Boleh di pause dulu. Baik anak-anak, kita sekarang masuk di bagian C ya, yaitu dampak permasalahan lingkungan terhadap kegiatan masyarakat. Jadi apa dampaknya yang lingkungan tadi, permasalahan lingkungan ya, karena bencana alam atau karena buatan manusia, dampaknya itu yang berpengaruh ke lingkungan. Nah, itu apa dampaknya terhadap kegiatan masyarakat di sekitarnya. Mari kita lihat, ini menarik. Jadi yang pertama dampaknya adalah masyarakat yang terdampak banjir misalnya, itu akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Listrik juga biasanya dimatikan ya. Serta rumah-rumah terendam. Ya, ini misalnya akibat banjir tadi, yang mungkin karena membuang sampah sembarangan, maka justru akan merugikan sendiri. Kemudian yang kedua, misalnya banjir di musim panen, ya tentu sangat merugikan ya. Ya maunya panen jagung misalnya, kemudian banjir, kena banjir, akhirnya jagungnya nggak bisa dipanen, rubuh semua, busuk semua. Kemudian misalnya padi, kalau padinya terendam air, bagaimana? Pasti rusak ya, dan akibatnya gagal panen, rugi banyak sekali. Kemudian yang ketiga, limbah industri misalnya, itu menyebabkan pencemaran yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat. Misalnya apa? Misalnya limbah industri yang langsung dibuang ke sungai, ya air tercemar. Mungkin ada orang yang masih memanfaatkan air sungai. Ketika tercemar,
nggak bisa lagi dimanfaatkan. Nggak bisa lagi berenang-berenang dengan sehat di sungai ya. Air sungai yang tercemar limbah industri itu menjadi tidak layak untuk kegiatan sehari-hari dari masyarakat. Ya apalagi dikonsumsi ya, diminum ya, pasti nggak bisa ya. Nah jika masyarakat tetap menggunakan air yang tercemar, misalnya untuk mandi, ada yang dipakai, dipanaskan, dimasak ya, untuk air minum, tentu kualitas kesehatan tubuhnya juga akan menurun, sakit-sakitan ya, lalu muncul banyak penyakit yang ada di dalam tubuhnya tuh ya, macam-macam penyakitnya gara-gara racun yang ada dalam limbah yang masuk ke dalam air tadi. Ini kira-kira dampak permasalahan lingkungan terhadap kegiatan masyarakat ini. Merugikan ya. Jadi mari kita mencegah dong, supaya jangan terjadi bencana alam yang kita tidak inginkan. Ada yang bisa dicegah. Dan mari kita masuk ke pelajaran D. Bagian D ini adalah pencegahan bencana alam. Nah sekarang mari kita lihat ya, bagaimana kita bisa mencegah. Memang ada bencana alam yang kita tidak bisa cegah ya. Gempa bumi, gunung meletus yang nggak bisa. Tsunami juga nggak bisa ya. Tapi ada misalnya tentang ya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, itu bisa kita cegah. Mari kita lihat ya. Beberapa bencana alam itu dapat dicegah dan dikurangi dampaknya. Bencana alam dapat dicegah dan dikurangi dampaknya yang biasanya berkaitan dengan aktivitas manusia, yaitu banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Nah, untuk mencegah terjadinya banjir, apa? Gimana caranya? Ada yang tahu, anak-anak? Bagaimana mencegah terjadinya banjir? Ya, ada yang bilang, oh jangan buang sampah sembarangan. Oke, ya. Apalagi? Ya, mari kita lihat. Boleh menjawab ya, macam-macam ya. Tapi mari kita lakukan ini untuk mencegah terjadinya banjir. Jaga kebersihan. Perluas saluran air. Jadi kalau ada sampah-sampah di got diambil, got-got dibersihkan saluran air itu. Kalau perlu yang kecil-kecil diperluas, diperdalam ya, supaya nampung airnya lebih banyak. Dan supaya lancar ya. Lalu yang kedua, membuat sumur resapan. Sumur resapan itu ya, kalian tahu ya sumur resapan. Lubang dibuat dalam, bisa pakai pipa pralon ya. Dan ya ada alatnya juga sih. Tapi bisa pakai pipa begitu. Dilubangi ya. Lalu di situ ya air masuk ke situ langsung ke dalam tanah. Ya. Ini membuat sumur resapan kecil-kecil tapi banyak di berbagai tempat ya. Kemudian juga membuat tanggul penahan untuk mencegah masuknya air laut ke pemukiman. Jadi ada tanggulnya. Kalau kalian lihat di beberapa pantai itu ada semacam ya, orang bilang pemecah ombak ya, tapi itu juga bisa disebut tanggul ketika tinggi dan menghalangi air laut bisa masuk menerobos ke daratan ya. Akhirnya akan menggerus ya, supaya tidak terjadi banjirop ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya bagaimana mencegah tanah longsor? Pencegahan tanah longsor, siapa yang tahu bagaimana mencegah supaya tanah tidak longsor? Ya, iya, ada yang menjawab ini, memperbanyak pohonan di daerah lereng pegunungan ya, ditanam, reboisasi. Jadi penanaman kembali pohon-pohon di daerah lereng gunung. Jangan melakukan penebangan hutan.
Terus di daerah lereng itu juga dapat dibuat sengkedan atau terasering untuk mengurangi tingkat kemiringan lahan. Jadi ini bagus sekali ya. Nanti bisa dijadikan tempat pariwisata juga. Tapi sebetulnya terasering ini yang ya mungkin di daerah rawan longsor itu menjadi bisa dicegah, dikurangi dampaknya. Itu seperti membangun dinding penahan agar tanahnya tidak longsor. Kemudian sekarang kebakaran hutan. Gimana caranya mencegah terjadinya kebakaran hutan? Ya, aturannya mesti tegas lah dari pemerintah. Jangan bakar lahan untuk keperluan apapun. Peraturan pemerintah juga harus tegas menegakkan kebenaran, aturan. Kalau perlu disanksi dengan tegas kalau ada yang melanggar. Baik, mari kita lihat yang tadi saya sebutkan sebagai rebuisasi dan terasering. Rebuisasi ini menjaga dan melestarikan tanah dari bencana alam. Jadi nanam kembali ya penduduk di tanah yang gundul, yang rawan longsor ini ditanam lagi dengan pohon-pohon untuk membantu mencegah longsor ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini terasering. Ini biasanya banyak dijumpai di lereng bukit atau ya, tempat yang rawan longsor. Terasering atau sengkedan dapat menghambat terkikisnya tanah oleh aliran air hujan. Nah, ini terbukti ya, terbukti sekali. Ini bisa dilakukan. Baik anak-anak, kita sudah selesai. A, B, C, D sudah selesai. Sekarang mari kita berlatih. Ya, sekarang kita berlatih ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita perhatikan gambar yang ada di depan. Sebagaimana kita tahu, Indonesia terletak pada ujung pertemuan 3 lempeng. Lempeng apa saja itu? Ada yang tahu? Iya. Benar ya? Iya. Lempeng Eurasia. Yang kedua, lempeng Pasifik. Dan yang ketiga, lempeng Indo-Australia. Baik, anak-anak kita lanjut. Wilayah pertemuan 3 lempeng itu membentuk cincin api Pasifik atau Ring of Fire, berupa rangkaian gunung api yang aktif. Pertanyaannya begini, nomor 1, Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan Ring of Fire. Apa saja ciri-cirinya? Kok bisa disebut Ring of Fire ya? Yang kedua, tulislah 5 gunung api aktif beserta letaknya di Indonesia. Kalian boleh lihat di Google, di buku, di mana aja gunung api yang aktif di Indonesia ya. Lalu letaknya di kota atau daerah mana. Yang ketiga, jika kamu tinggal di sekitar gunung api aktif, apa hal yang kamu persiapkan jika sewaktu-waktu terjadi gunung meletus? Nah, kalian boleh jawab tuh. Oke, kalau sudah saya lanjutkan di bagian berikutnya. Masih berlatih. Mari kita lihat. Kita baca di samping dengan cermat ya, ada kalimat di samping. Lalu kita jawab pertanyaan 3 di bawah ini. Sinta menonton tayangan berita di televisi terkait peristiwa alam. Di kota X yang terletak di daerah pesisir, baru saja terjadi gempa bumi. Setelah terjadi gempa, tampak air laut mengalami pasang surut yang cukup mendadak. Tidak lama ada peringatan untuk penduduk di kota X agar mengungsi secepatnya. Pertanyaannya, menurutmu, nomor 1 nih ya, menurutmu mengapa penduduk di kota X diminta untuk mengungsi setelah terjadi gempa? Ada yang tahu?
Oke. Kemudian yang kedua, ke tempat seperti apa sebaiknya penduduk X, kota X ini mengungsi? Jelaskan alasannya. Ke tempat seperti apa? Gambarkan ya, misalnya tempatnya bagus misalnya, atau apa gitu ya. Yang ketiga, apa perlengkapan yang sebaiknya dibawa saat melakukan pengungsian? Kan tidak mungkin bawa semua barang. Ketika mengungsi, apa yang paling penting harus dibawa? Oke, sekarang latihan yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Ini gambar penambangan ya yang dilakukan. Nomor 1, menurutmu apakah kegiatan pertambangan seperti gambar tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya? Ya atau tidak? Ya. Jika iya, apa saja dampak tersebut? Ya, tuliskan dampaknya pertambangan. Yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan wilayah tersebut? Caranya gimana gitu ya? Oke, kita sudah selesai dan selanjutnya di bab 6 kita akan belajar mengenai ruang angkasa dan tata surya. Menarik ya? Baik anak-anak, sampai jumpa. Semangat terus untuk belajar.